Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nafat. Ini adalah kisah inspiratif dan motivasi dari Nabi bagian ke-10 dengan tema Rasulullah mimpi bertemu Allah. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Tadi malam telah datang kepadaku Tuhanku dalam rupa yang paling indah. Dia berfirman, 'Wahai Muhammad,' kujawab, 'Aku penuhi panggilanmu, Tuhanku,' dengan senang hati. Dia berfirman, 'Tahukah engkau dalam hal apa para malaikat itu berselisih?' Aku menjawab, 'Aku tidak tahu.' Rasulullah kemudian bersabda, 'Dia meletakkan tangannya di antara kedua pundakku hingga aku merasakan dingin yang menyelinap ke bagian di antara dadaku.' Allah berfirman dalam hal nahar, penyembelihan atas namaku, maka aku pun tahu segala yang ada di langit dan di bumi. Atau dia berfirman, aku tahu segala yang di barat dan di timur. Lalu Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, tahukah engkau dalam hal apa malaikat berselisih?' Kujawab, ya, dalam hal derajat, kafarat, melangkahkan kaki untuk jamaah, menyempurnakan wudhu, tentang hal-hal yang dimakruhkan, dan menunggu sholat setelah sholat. Barang siapa memeliharanya, niscaya ia akan hidup dalam kebaikan dan meninggal dalam kebaikan. Dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Allah berfirman, 'Wahai Muhammad,' kujawab, 'Aku memenuhi panggilanmu, Tuhanku.' Dengan senang hati dia berfirman, 'Jika engkau sholat, bacalah, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk diberikan kemampuan melakukan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk, serta mencintai orang miskin. Jika engkau menginginkan dengan ibadahmu keterpesonaan orang lain, maka kami akan menahannya kepadamu dan mereka tidak akan terpesona.' Allah berfirman, 'Derajat itu mengucapkan salam, memberi makan, dan sholat malam ketika orang lain tidur.' Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, dan Ad-Darimi. Kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut yaitu tentang amalan-amalan yang memberatkan timbangan di akhirat. Ali bin Abi Thalib berkata, seorang mukmin itu harus banyak berzikir, berpikir baik, banyak beramal, penyabar, lapang dada, rendah hati pada orang lain, mengingatkan orang yang lalai, mengajari yang tidak tahu, tidak balas menyakiti orang lain yang menyakitinya, tidak ikut campur dalam persoalan yang ia tidak berkepentingan di dalamnya, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, menghindari syubhat, membantu orang asing atau pendatang, menjadi ayah bagi anak-anak yatim dengan raut muka ceria, memiliki rasa takut di dalam hatinya, sibuk dengan pemikirannya, menerima kemiskinannya, tidak menyingkap tirai yang tergerai, mempunyai gerakannya lembut atau tidak tergesa-gesa, enak dilihat dan banyak manfaatnya, ramah, tidak banyak bicara, tabah menghadapi orang yang tidak berilmu, sabar menghadapi orang yang menyakitinya, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dapat dipercaya memegang amanah, terjauhkan dari sifat khianat, berwibawa, penyabar, banyak bersyukur, tidak pendendam, tidak pendengki, tidak kufur, suka berbagi makanan, mengucapkan salam, dan senantiasa melakukan amalan-amalan yang diajarkan Islam. Abdurrahman bin Samurah berkata, suatu hari Rasulullah keluar menemui kami saat kami di Masjid Madinah. Beliau bersabda, tadi malam aku menyaksikan keajaiban. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, aku melihat salah seorang dari umatku datangi malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Tiba-tiba datanglah bakti yang ia lakukan kepada orang tuanya menolak malaikat itu. Aku juga melihat seseorang yang diganggu setan. Tiba-tiba datanglah zikrullah menyelamatkannya. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang telah disiapkan kepadanya azab kubur.
Tiba-tiba datang wudhu menyelamatkannya. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang sedang diburu malaikat pemberi azab. Tiba-tiba datanglah sholatnya menyelamatkan dari mereka. Dan aku juga melihat seseorang dari umatku yang terengah-engah kehausan. Tiba-tiba datanglah puasanya di bulan Ramadan, memberinya minum dan melepaskan dahaganya. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang setiap kali mendekati halaqah-halaqah para nabi selalu ditolak. Tiba-tiba datang mandi zunubnya, kemudian ia meraih tangannya dan mendudukannya di sampingku. Aku juga melihat seseorang dari umatku mengajak berbicara orang-orang mukmin, namun mereka tidak mau berbicara dengannya. Tiba-tiba datanglah silaturahmi dan berkata, "Wahai kaum mukminan sekalian, ajaklah dia berbicara, karena sesungguhnya ia penyambung silaturahim." Maka mereka pun mengajaknya berbicara. Lebih dari itu, mereka menyelaminya. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang berusaha menghindari jilatan api neraka dengan meletakkan tangannya di muka agar tidak membakar wajahnya. Tiba-tiba datanglah sedekahnya melindungi kepalanya dan menjadi tameng bagi wajahnya. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang telah diambil malaikat jabannya dari berbagai tempat. Tiba-tiba datanglah amar ma'ruf nahi munkar menyelamatkannya dari mereka, kemudian meletakkannya di tengah-tengah para malaikat rahmat. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang buku catatan amalnya sudah turun. Namun sebelum sempat diraih tangan kirinya, datanglah rasa takutnya kepada Allah, meraih buku itu dan menyerahkannya ke tangan kanannya. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang timbangannya ringan. Tiba-tiba datanglah Ifrat atau anak-anaknya yang meninggal sewaktu kecil, memberatkan timbangan amal baiknya. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang sudah berdiri di tepi neraka jahanam. Tiba-tiba datanglah rasa malunya kepada Allah, menyelamatkannya dari situ. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang jatuh ke neraka. Tiba-tiba datanglah air matanya yang tumpah karena rasa takut kepada Allah, mengeluarkannya dari neraka itu. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang berdiri di atas sirat terombang-ambing dihempas angin kencang. Tiba-tiba datanglah persangkaannya yang baik kepada Allah, lalu suasana membaik dan tidak terombang-ambing lagi hingga berhasil melintasinya. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang terkadang merangkak dari tempo ke tempo bergelantungan ketika melintasi sirat. Tiba-tiba datanglah sholawat yang ia ucapkan untukku meraih tangannya dan membimbingnya berdiri di atas sirat. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang sudah sampai ke ambang pintu surga, namun pintu tertutup rapat. Tiba-tiba datanglah syahadat atau kesaksiannya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah yang dia ucapkan. Maka terbukalah pintu-pintu itu dan dia membawanya masuk ke dalam surga. Aku berdoa, ya Allah, bimbinglah aku untuk selalu melakukan kebaikan dan amal soleh, dan anugerahkanlah kepadaku balasan seperti itu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah motivasi dan kisah inspiratif. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.